Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal jihada 'alal muslimin wa ja'alahu manata 'izzihim wa rif'ihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatu sidqin wa haqq. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala ali baitihi al-athhar wa ashabihi al-abrar alladzina amanu bihi wa saddaqu bima jaa bihi wa saru ala nahjihi wa iqtadau bi sunnatihi wa ala man jaa mimman ba'dahum minat tabi'in wa tabi'ihim wa ala kulli man sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ma'asyar ikhwani wa akhawati jami'an uhayyikum bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua adalah bahwa saya mencintai kalian semuanya. Inni uhibbukum fillah. Atas nama cinta ini pula lah kita berkumpul pada sore hari ini di gedung ini. Saya juga ingin menyampaikan salam cinta dari Ketua Majelis Syura Ustadz Hilmi Aminuddin kepada antum semuanya. Juga salam cinta dari Ustadz Lutfi Hasan Ishak kepada antum semuanya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya. Pada orasi pertama saya telah menyampaikan 3 syarat untuk keluar dari situasi berat ini. Yang pertama adalah al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua adalah tausiqul ukhuwah, memperkuat ukhuwah. Yang ketiga adalah al-juhdul mutawasil, kerja keras. Kemudian di Bandung dan di Medan saya juga telah menyampaikan 3 sumber inspirasi untuk keluar dari kemelut. Yang pertama adalah dari kisah Nabi Yusuf waktu beliau ada di dalam sumur. Supaya antum semua tahu bahwa jarak antara sumur dan istana itu dekat insyaallah. Yang kedua adalah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 3 situasi. Yang pertama ketika Khadijah dan Abu Thalib wafat, dan betapa tertekannya beliau dengan peristiwa itu, sampai-sampai para sejarawan menyebut tahun itu sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Yang kedua adalah kekalahan yang diderita oleh kaum muslimin dalam perang Uhud dan langkah menyerang kabilah-kabilah di sekitar Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari setelah kekalahan itu, supaya seluruh kabilah di sekitar Jazirah Arab, di sekitar Madinah dan di seluruh Jazirah Arab jangan pernah ada yang berpikir bahwa kekalahan ini membuat kita lemah. Karena itu digempur duluan, persis 3 hari setelah kekalahan itu. Dan syarat yang ketiga, sumber inspirasi yang ketiga adalah saya menganjurkan antum semuanya menonton film Mission Impossible yang keempat. Karena kita akan menghadapi pemilu yang keempat insyaallah. Ghost Protocol. No plan, no backup, no choice. Sudah nonton? Sudah ada yang angkat tangan tuh. Malah akhwat yang angkat tangan ya. Pada kesempatan ini ikhwas sekalian, saya ingin menyampaikan 3 prinsip tentang cara kita keluar. Prinsip yang pertama adalah jangan pernah kehilangan kegembiraan.
dalam situasi apapun kita harus menyimpan kegembiraan di dalam hati kita dan menyimpan sebuah bunker yang kuat di atasnya, sehingga dibom seperti apapun kita tidak akan kehilangan kegembiraan. Kita bisa melewati hari-hari yang sulit ini sambil tertawa. Dan tahukah antum semuanya apa sumber kegembiraan kita itu? Karena musibah ini, cobaan ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan naik kelas. Itu sebabnya saya juga mengingatkan antum kepada logo Nike itu, bahwa sejarah PKS di Indonesia pada hari ini dan sejak peristiwa ini terjadi itu persis akan terjadi seperti itu. Nah, ikhwah sekalian, di dalam kaidah fikih ada kaidah yang mengatakan begini. Al-amru idza daqat tasa' wa idza tasa'a daq. Urusan itu kalau menyempit meluas. Kalau meluas menyempit. Paham artinya? Contohnya soal salat. Kalau kita ada dalam kota, tidak terlalu sibuk, waktu kita luang, tidak boleh kita menjamak sholat, tidak boleh mengqasar, ya kan? Karena kita dalam keadaan lapang. Tapi kalau kita musafir, kita mendapatkan begitu banyak rukhsah, ya kan? Begitu banyak kemudahan, kita boleh menjamak, kita boleh mengqasar sholat. Itu adalah terapan dari kaidah ini. Al-amru idza daqat tasa' wa idza tasa'a daq. Urusan itu kalau menyempit dia meluas, dan kalau meluas dia menyempit. Jadi waktu kita kepepet, disitulah letaknya peluang itu. Waktu kita terjepit, disitulah Allah Subhanahu wa taala membuka peluang. Itu sebabnya ikhwas sekalian, ketika seluruh pasukan Khandak sedang mengepung Madinah, dan Rasulullah hanya mendapatkan sisa waktu 6 hari untuk bergerak membangun parit itu. Dan tahukah antum berapa luas dan panjang parit itu? Berapa luas dan dalamnya, lebar dan dalamnya? Lebarnya 6 meter, dalamnya 3 meter, dan harus menutupi setengah kota Madinah. Dan harus selesai dalam waktu 6 hari. Di tengah musim dingin. Bisakah antum membayangkan? Yang akan mereka lawan ini adalah 10.000 pasukan. Koalisi dari seluruh pasukan Quraisy. 4.000 dari Quraisy dan sisanya 6.000 dari seluruh kabilah dari seluruh jazirah Arab. Begitu tegangnya situasi ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat dalam Al-Qur'an yang disebut dengan suratul Ahzab. Tahu artinya Al-Ahzab? Partai-partai. Saya ulangi kembali, nama suratnya Al-Ahzab. Partai-partai. Golongan-golongan, kekuatan-kekuatan, semuanya menyatu. Dan luar biasa efek tekanan jiwanya bagi kaum muslimin ketika itu. Coba perhatikan Al-Quran melukiskan situasinya dalam bentuk lukisan fisik. Wa izzaghatil absar. Dan ingatlah tatkala mata kalian membelalak. Wa balagatil qulubul hanajir. Dan jantung kalian sudah sampai ke tenggorokan. Wa tazunnuna billahi zununa. Dan kalian mulai menduga-duga yang buruk tentang Allah. Hunalika ibtuliyal mu'minun. Di tempat itulah dan di waktu itulah orang-orang beriman diuji. Wa zulzilu zilzalan syadida. Dan mereka digoncang segoncang-goncangnya. Suatu saat kaum muslimin dalam penggalian parit itu menemukan sebuah batu karang yang sangat besar dan tidak bisa mereka pecahkan. Akhirnya Rasulullah mengambil kampaknya
dan memukul batu karang itu, dan setiap satu pukulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuftahanna Rum. Nanti Romawi akan kita bebaskan. Antum tahu ikhwas sekalian, di manakah Rasulullah menjanjikan pembebasan Romawi itu? Dan kapan situasinya Rasulullah menjanjikan pembebasan Romawi itu? Justru ketika mereka semuanya sedang terkepung. La tuftahanna Rum. Jadi ikhwas sekalian, berbahagialah antum semuanya karena kita akan menjalani sebuah takdir yang lain. Bahwa apa yang tampak sebagai sebuah keterpurukan, apa yang tampak sebagai sebuah keterjepitan, apa yang tampak sebagai sebuah musibah, sesungguhnya adalah sebuah pintu kecil yang akan mengantarkan kita kepada jalan panjang menuju kemenangan insyaallah. Jadi kita harus mempertahankan harapan kita, optimisme kita, kegembiraan kita itu. Jangan pernah membiarkan orang lain membuat kita sedih. Jangan pernah membiarkan orang lain menciptakan peristiwa yang mengubah hidup kita. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan masa depan kita sendiri. Suatu saat Presiden Bosnia waktu bertempur dibantai oleh Serbia, dan saya selalu mengulang-ulangi ini karena ini luar biasa pengaruhnya bagi saya pribadi. Di tahun 93-94 Januari kalau saya tidak salah 94, diwawancarai oleh majalah Newsweek tentang pembantaian dan perang Bosnia Serbia, Izzat Begovic waktu itu. Beliau ditanya tentang masa depan perang Bosnia dan Serbia. Beliau mengatakan, yang akan memenangkan pertempuran ini bukanlah siapa yang membunuh lebih banyak, tapi siapa yang bisa bertahan hidup lebih lama. Yang akan memenangkan pertempuran ini bukanlah siapa yang membunuh lebih banyak, tapi siapa yang bisa bertahan hidup lebih lama. Jadi ikhwas sekalian, ini bukan tentang berapa korban yang ada dari setiap partai, tapi di tengah semua upaya bumi hangus ini, yang akan memenangkan pertarungan itu nanti adalah yang bisa bertahan hidup lebih lama. Dan insya Allah kita semua memiliki syarat-syarat kehidupan yang lama itu. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua ikhwas sekalian, berpikirlah dengan cara yang tidak dipikirkan oleh lawan-lawan kalian. Saya ulangi, berpikirlah dengan cara yang tidak dipikirkan oleh lawan-lawan kalian. Jangan membiarkan kalimat-kalimat para pengamat itu membentuk cara kalian berpikir. Tapi berpikirlah dengan cara yang tidak dipikirkan oleh para pengamat itu. Jangan biarkan komentar-komentar orang membentuk cara kalian berpikir. Tapi berpikirlah dengan cara yang tidak mereka pikirkan. Maka kalian akan menemukan satu kekuatan. Karena kalian paham cara mereka berpikir, tapi mereka tidak paham cara kalian berpikir. Itulah rahasia kejeniusan Khalid bin Walid dalam perang Yarmuk. 36.000 pasukan melawan 40.000. Kalau antum membaca satu buku namanya The Root of Strategy, akar strategi, akar dari semua pemikiran tentang strategi, kita akan menemukan di situ satu fakta bahwasanya strategi perang konvensional itu pertama-tama diwariskan oleh orang-orang Romawi. Orang-orang Arab yang berperang melawan Romawi ini tidak punya pengalaman bertempur melawan pasukan konvensional seperti itu. Tidak punya. Pengalaman mereka gerilya. Tapi Khalid bin Walid menguasai cara berpikir dan strategi perang konvensional itu.
Sementara orang-orang Romawi karena sudah terlalu lama terbiasa menjalani perang konvensional, tidak lagi mengetahui cara-cara perang gerilya. Jadi begitu Khalid mengkombinasikan antara perang gerilya, taktik perang gerilya dengan taktik perang konvensional, dia mempunyai satu sisi keunggulan, yaitu taktik perang gerilya yang tidak dimiliki oleh pasukan Romawi. Tetapi untuk melawan pasukan yang sangat besar seperti itu, ikhwas sekalian, diperlukan satu saat untuk melampaui ketakutan. Diperlukan satu saat untuk melampaui ketakutan. Kenapa? Karena begitu kaum muslimin berhadapan dengan pasukan itu, diperlukan waktu beberapa bulan untuk saling berhadapan tetapi tidak saling menyerang. Kenapa ikhwas sekalian? Karena orang-orang Islam ini, pasukan muslimin ini juga ragu-ragu menyerang. Sebab mereka tidak pernah berhadapan dengan pasukan sebesar itu. Tapi orang-orang Romawi juga ragu-ragu menyerang. Mereka memang besar, tapi pasukan kecil ini tidak pernah punya sejarah kalah. Jadi begitu Khalid bin Walid datang, dia membaca situasi jiwa ini, dia segera mengambil aturan. Kita gantian jadi komandan pasukan. Karena dia ditarik dari Irak. Kita gantian jadi komandan pasukan. Dan sekarang kita putuskan kita yang akan memulai menyerang. 1 bulan persiapan, bulan depan kita menyerang. Dalam pidato penyerangan itu Khalid bin Walid mengatakan, "Ya ma'syaral muslimin, hadza yaumun min ayyamillah." Ini adalah satu hari dari sekian banyak hari-hari Allah. Akhlisu fihi jihadakum lillah. Ikhlaskanlah jihad kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Khalid mengatakan, dan yang ingin saya garis bawahi, daripada kalian sibuk menghitung jumlah musuh kalian, lebih baik kalian sibuk menyembelih leher-leher musuh kalian. Barulah perang dimulai dan mereka menuntaskan perang itu. Khalid berpikir dengan cara yang tidak dipikirkan oleh orang-orang Romawi. Kalau kita ingin mengalahkan yang besar-besar, berpikirlah dengan cara yang tidak dipikirkan oleh yang besar-besar itu. Itu sebabnya saya juga mengatakan, kalau kita ingin berpikir dengan cara yang tidak besar, yang tidak dipikirkan orang lain, kita mesti punya keberanian untuk menjadi sendiri, to stand alone, untuk berdiri sendiri dan tidak sama dengan orang lain sama sekali. Makanya saya juga menganjurkan Anda coba-coba cari inspirasi dari Gangnam Style itu. Tidak jelas koreografinya, tapi yang jelas 1 miliar yang mengklik itu tontonan, ya kan? Kalau dia ikuti Justin Timberlake, mungkin dia tidak akan sama indahnya. Dan di sini memang tidak perlu soal indah-indah itu. Yang penting rame. Urusannya apa penunggang kuda itu menari itu? Nggak ada urusannya. Tapi rame. Dan kita akan menempuh jalan-jalan yang tidak ada dalam metode untuk memahami cara kerja partai-partai. Kita akan menempuh jalan itu insya Allah. Jadi ikhwas sekalian, bersiaplah untuk berbeda. Bersiaplah untuk menjadi sendiri. Bersiaplah untuk tidak sama sekali dengan orang lain. Siap? 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ketiga ikhwas sekalian, itu adalah kita harus mempunyai mindset penyerang, bukan mindset bertahan. Kita belajar dari khalifah pertama Abu Bakar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatnya Rasulullah ini itu sudah masalah besar bagi kaum muslimin. Masalah kedua adalah pemilihan pemimpin, itu juga masalah besar bagi kaum muslimin. Tetapi masalah ketiga muncul, yaitu pemberontakan kaum Riddah. Sementara Rasulullah punya wasiat untuk mengirim pasukan Usama, sehingga datanglah seluruh sahabat Rasulullah untuk merayu Abu Bakar agar tidak memerangi kaum Riddah itu. Hanya mengirim pasukan Usama, tetapi tidak melakukan perang kepada kaum Riddah. Tapi Abu Bakar menjawab,
pasukan Usama ini harus berangkat. Karena ini adalah wasiat Rasulullah, dan semua yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah harus saya laksanakan. Adapun pasukan Riddah ini juga harus kita perangi, karena dia akan mengurangi satu bagian dari ajaran Islam. Siapapun yang ingin mengurangi satu bagian dari ajaran Islam itu, pasti akan saya perangi. Tapi kaum sahabat terus-menerus merayu Abu Bakar untuk tidak melakukan itu. Bahkan yang paling kuat merayu beliau adalah Umar bin Khattab. Sampai-sampai Abu Bakar melompat dari tempat duduknya, lalu menarik janggut Umar bin Khattab dan mengatakan kepada beliau, "Ajabbarun fil jahiliyati wa jabadun fil islami ya Umar." Apakah kamu akan menjadi jagoan waktu zaman jahiliyah lalu menjadi pengecut di zaman Islam? Wallahi, law lam yakun minal muslimin man yuharibuhum illa jundun wahid, falyakun ana dzalikar rajul. Demi Allah, kalau tidak ada dari kaum muslimin yang akan memerangi orang Riddah itu, kecuali hanya satu orang prajurit, maka sayalah prajurit itu. Otak ekspansi. Otak ekspansi. Antum perhatikan, otak ekspansi. Jadi ikhwas sekalian, kita hanya akan menang kalau di dalam benak kita setiap hari hanya ada satu kata, ekspansi. Hanya ada satu kata, menyerang. Insya Allah kita akan menang. Jadi kalau kita punya optimisme yang besar, dan kita berpikir dengan cara yang tidak biasa, dan kita punya otak sebagai penyerang, insya Allah kita memiliki 3 prinsip untuk memenangkan pertempuran ini tahun 2014 insya Allah. Saya mau tanya antum semuanya, antum yakin? 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 Allahu Akbar! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.